Selamat berjumpa dalam seri pembelajaran pemrograman komputer. Saya Heri Purwanto pada kesempatan ini akan menguraikan tentang penyelesaian masalah atau problem solving. Komputer merupakan produk teknologi yang dapat memproses informasi dengan cepat, dan di dalam kehidupan sehari-hari kita telah memanfaatkannya sebagai alat bantu untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana komputer yang merupakan benda mati dan tidak memiliki otak dapat membantu manusia untuk menyelesaikan masalah? Dia mengikuti logika berpikir manusia yang dituangkan dalam sebuah program. Rangkaian logika berpikir untuk menyelesaikan masalah dikenal dengan istilah algoritma. Algoritma disusun kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa program sehingga komputer dapat dikendalikan sesuai dengan keinginan kita. Untuk menyusun algoritma diperlukan keterampilan. Nah, keterampilan apa saja yang diperlukan dan bagaimana kita menerapkan keterampilan itu untuk menyusun algoritma? Perhatikan uraian berikut ini. Inilah tujuan presentasi ini. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan keterampilan di dalam menganalisa suatu masalah dengan mengidentifikasi konsep, prinsip, atau hukum yang terkait dengan masalah tersebut. Kemudian keterampilan dalam menyusun spesifikasi suatu penyelesaian masalah dan menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah atau algoritma. Untuk meningkatkan keterampilan tersebut, perhatikan contoh kasus berikut ini. Ini adalah contoh soal sederhana tentang radiasi matahari. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini adalah mengidentifikasi besaran-besaran fisika yang diketahui. Dalam hal ini adalah energi yang dipancarkan dalam joule per detik, yang berarti ini adalah daya. Kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya materi yang dikonversi dalam sehari. Banyak materi yang dikonversi dalam sehari adalah massa. Dalam hal ini dinyatakan dalam kilogram, menyesuaikan satuan besaran yang diketahui yang dinyatakan dalam sistem internasional. Untuk menentukan massa yang terkonversi, perlu diidentifikasi keterkaitan atau relasi antara massa dengan besaran yang ditanyakan, yaitu energi. Kita tahu relasi tersebut dalam fisika telah dirumuskan oleh Einstein seperti berikut. Yang mana C ini adalah kecepatan cahaya yang merupakan suatu konstanta yang nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Energi yang dipancarkan selama T dapat dihitung dengan E sama dengan P kali T. Dari nilai E ini, massa terkonversi dapat dihitung dengan M sama dengan E per C kuadrat. Proses inilah yang dimaksud dengan analisa masalah sekaligus penyusunan model penyelesaian. Model penyelesaian adalah perumusan bagaimana perhitungan dilakukan untuk mendapatkan jawaban. Dalam hal ini digunakan relasi E sama dengan MC kuadrat, sehingga M dapat ditentukan dengan persamaan E per C kuadrat dan E sama dengan P kali T. Biasanya penyusunan model penyelesaian ini terjadi di dalam pikiran dan tidak dituliskan. Selanjutnya adalah langkah perhitungan penyelesaian ini. Untuk menentukan M perlu nilai E, sedangkan untuk menentukan E perlu nilai T. Mengingat bahwa daya dinyatakan dalam joule per sekon, sedangkan waktu dinyatakan dalam hari, maka perlu konversi satuan dari hari ke detik, yaitu seperti berikut ini. Kemudian energi yang dipancarkan selama satu hari adalah ini,
Adapun massa yang dikonversi menjadi radiasi dalam satu hari adalah seperti berikut. Hasil perhitungan ini dapat ditampilkan sebagai jawaban soal seperti berikut. Inilah proses penyelesaian soal yang biasa dilakukan secara manual. Bagaimana jika kita ingin menyelesaikan masalah ini dengan membuat program komputer? Untuk itu perlu disusun spesifikasi masalah atau spesifikasi program yang didasarkan pada analisa masalah ini. Berikut ini adalah contoh spesifikasi program untuk menyelesaikan masalah ini. Hasil analisa ini dituangkan di dalam narasi yang lengkap, dimulai dari permasalahan yang dihadapi, yaitu program ini untuk melakukan apa. Di dalam hal ini adalah untuk menentukan massa yang terkonversi pada proses radiasi matahari selama satu hari. Kemudian dituliskan apa-apa yang diketahui. Di sini adalah daya, ya, kemudian kecepatan cahaya, dan juga model penyelesaian yang dirancang, yaitu bagaimana massa ini dihitung, yaitu menggunakan persamaan E sama dengan E per C kuadrat, di mana E adalah sama dengan PT. Selanjutnya, berdasarkan spesifikasi program ini, dirancang langkah-langkah penyelesaian atau rencana program yang dikenal dengan algoritma. Hal pertama, dalam penyusunan algoritma dimulai dengan menuliskan judul program. Jadi ini. Kemudian menetapkan nilai-nilai yang diketahui dengan memperhatikan spesifikasi program ini. Dalam hal ini yang diketahui adalah daya, lama radiasi, dan kecepatan cahaya. Kemudian yang kedua adalah melakukan langkah penyelesaian berdasarkan model penyelesaian ini yang diawali dengan konversi satuan dari hari ke sekon, mengingat bahwa di dalam model penyelesaian ini perlu penghitungan E sama dengan PT, yang mana P dinyatakan dalam joule per sekon, sedangkan T dinyatakan dalam hari. Selanjutnya adalah menghitung E sama dengan PT, dan juga M sama dengan E per C kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah menampilkan hasil perhitungan untuk massa yang dinyatakan dalam kilogram sesuai yang dikehendaki di dalam spesifikasi ini. Algoritma ditutup dengan pernyataan selesai untuk menyatakan bahwa langkah-langkah yang disusun ini sudah lengkap. Jadi algoritma merupakan alur berpikir kita dalam menyelesaikan suatu masalah berdasarkan analisa masalah dan model penyelesaian yang ditetapkan. Ketika kita ingin menyelesaikan masalah menggunakan komputer, algoritma inilah yang ditransfer ke dalam sistem komputer dalam bentuk rangkaian bahasa pemrograman. Akan tetapi sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa program, algoritma perlu diverifikasi apakah sudah dapat memberikan penyelesaian sesuai dengan yang diharapkan. Karena semua nilai masukan sudah jelas, maka verifikasi diawali langsung menghitung konversi T untuk T sama dengan satu hari. Jadi ini. Berikutnya dihitung energi yang dipancarkan selama satu hari ini. Hasilnya adalah seperti berikut ini. Kemudian dihitung massa dengan memasukkan nilai E pada langkah 22 ini. Hasilnya adalah seperti berikut. Nah, pada tahap 3 ini ditampilkan hasil perhitungan, yaitu massa yang terkonversi selama 1 jam untuk menjawab pertanyaan. Dalam hal ini telah dilakukan klarifikasi satuan untuk menyatakan hasil dalam kilogram. Ternyata
satuan pada hasil perhitungan ini telah sesuai jika dinyatakan dalam kilogram. Untuk memverifikasi hasil perhitungan ini benar atau tidak, perlu dibandingkan dengan hasil perhitungan yang dilakukan dengan cara lain. Misalnya ini adalah secara manual tadi. Jika hasilnya sesuai, algoritma ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa program. Dari uraian pada contoh kasus ini, secara umum penyelesaian masalah merupakan sebuah siklus seperti berikut. Penyelesaian masalah diawali dengan analisis dan penyusunan spesifikasi masalah. Pada fase ini dilakukan hal-hal seperti berikut, yaitu cermati dan kenali masalah, identifikasi besaran yang diketahui, identifikasi besaran yang ditanyakan, identifikasi relasi antara yang ditanyakan dengan yang diketahui, dan tuliskan spesifikasi dari permasalahan. Mengacu pada spesifikasi permasalahan ini, kemudian disusun penyelesaian umum atau algoritmanya yang meliputi langkah-langkah ini, yaitu penetapan nilai-nilai yang diketahui, rangkaian pelaksanaan perhitungan sesuai dengan model penyelesaian yang ditetapkan, dan menampilkan hasil perhitungan untuk menjawab pertanyaan. Algoritma tersebut kemudian diverifikasi. Verifikasi ini meliputi langkah-langkah seperti ini, yaitu langkah penyelesaian secara manual atau menggunakan kalkulator dengan contoh data, kemudian cek apakah hasilnya logis secara fisika, kemudian cek apakah hasilnya sudah menjawab pertanyaan. Jika belum sesuai dengan yang diharapkan, perlu dilakukan analisis ulang dan perlu dilihat kembali algoritmanya. Jika hasil verifikasi ini oke, dilanjutkan dengan implementasi, yaitu perancangan program komputer. Inilah siklus algoritma pada penyelesaian suatu masalah. Demikian uraian tentang penyelesaian masalah. Saya Heri Purwanto. Selamat belajar, merdeka belajar.